Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat dosen interaksi manusia komputer Ibu Wisti Dwi Septiani MKOM yang telah mengizinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil proyek yang kelompok kami telah buat. Sebelumnya di sini saya akan membacakan judul dari presentasi yang telah kami buat, yaitu adalah perancangan sistem informasi pemesanan tiket pesawat berbasis website pada platform maskapai penerbangan Dewangga Air. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri dari masing-masing tim kami, yaitu dimulai dari saya, Nabila Duniarti dengan NIM 15220428, lalu dilanjut dengan teman saya. Lalu dengan saya, Najwa Nur Alia dengan NIM 15220178. Dengan saya, Widiana Salsabila dengan NIM 15220394. Dan dengan saya, Ziatan Telnaji dengan NIM 15220436. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang dari proyek yang telah kami buat. Di era digital saat ini, kebutuhan akan aplikasi yang memungkinkan pemesanan tiket pesawat yang cepat, mudah, aman, terus meningkat. Untuk itu, membuat aplikasi atau web yang mudah digunakan dan efektif, interaksi manusia komputer sangat penting. Pengalaman pengguna atau bisa disebut dengan user experience harus dihasilkan oleh antar muka pengguna atau yang biasa disebut dengan user interface yang baik. Pembuatan mock-up dan prototype sangat penting untuk mencapai hal ini. Mock-up juga memberikan gambaran visual awal dari desain aplikasi atau web, sedangkan prototype mungkin memungkinkan pengujian yang interaktif untuk memastikan bahwa aplikasi atau web berjalan dengan baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan maksud dan tujuan kami untuk maksud dan tujuan kami mengapa sih membuat proyek ini gitu loh. Yang pertama itu satu, menentukan proses yang digunakan untuk membuat prototype dan mock-up untuk pemesanan tiket pesawat. Yang kedua, menciptakan antar muka pengguna atau UI yang mudah dipahami dan pengalaman pengguna atau UX yang baik. Dan yang ketiga, mempercepat proses pengembangan karena masalah dapat diidentifikasikan sejak awal. Yang keempat adalah desain yang baik, meningkatkan kepuasan pengguna dan membuat website lebih efektif dan mudah digunakan. Yang kelima, mengatasi masalah usability pada tahap awal pengembangan, mengurangi biaya pengembangan. Dan yang keenam, yang terakhir adalah untuk memenuhi nilai ujian akhir semester atau UAS mata kuliah interaksi manusia komputer di semester 4. Selanjutnya, next, metode pengumpulan data. Nah, di sini kami itu menggunakan dua metode, yaitu studi pustaka yang mana kita akan menemukan informasi dengan membaca artikel ilmiah di jurnal dan buku tentang perancangan website sistem informasi. Dan yang kedua itu adalah studi literatur, yang dimana kita mencari semua teori yang isinya terkait dengan masalah yang sedang dibahas. Oleh karena itu di sini kami melakukan pencarian dan belajar dari berbagai sumber yang berkaitan dengan website sistem informasi yang akan dibuat untuk mendukung penulisan makalah ini. Dan next, di sini ada ruang lingkup. Ruang lingkup kita itu dari website sistem informasi pemesanan tiket pesawat ini mencakup seluruh aspek yang berhubungan dengan kebutuhan pengunjung atau pengguna dalam melakukan pemasaran tiket penerbangan. Website ini dirancang untuk memberikan pengalaman yang mudah dan efisien bagi pengguna dalam mencari dan memesan tiket pesawat. Menu utama yang ada di website ini antara lain adalah homepage, dashboard, register,
login, profile, booking history, setting, book details, tiket, dan payment. Ditambah dengan antarmuka yang user friendly dan dukungan pelanggan yang responsif, website ini bertujuan untuk mempermudah pengguna dalam merancang perjalanan mereka dengan nyaman dan aman. Selanjutnya, next. Di sini ada landasan teori. Landasan teori ini terbagi menjadi 6. Dan yang pertama itu adalah sistem. Sistem secara sederhana didefinisikan sebagai himpunan dari sekelompok elemen yang berkaitan dan berhubungan satu sama lain, di mana masing-masing elemen tersebut saling berinteraksi dan bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama, sehingga keseluruhan elemen-elemen ini membentuk satu kesatuan yang utuh dan terpadu. Dan selanjutnya di sini ada sistem informasi. Apa sih sistem informasi? Sistem informasi itu merupakan gabungan dari berbagai komponen teknologi informasi yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data jaringan, dan data jaringan dan metode yang bekerja sama menghasilkan di sini selanjutnya ada sistem informasi. Apa sih sistem informasi itu? Sistem informasi merupakan gabungan dari berbagai komponen teknologi informasi yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data, jaringan, dan metode yang bekerja sama untuk menghasilkan informasi untuk menyediakan satu jalur komunikasi dalam suatu organisasi atau kelompok. Selanjutnya di sini ada interaksi manusia. Interaksi manusia komputer. Interaksi manusia komputer adalah merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana suatu sistem di dalam komputer dapat merancang, mengevaluasi, dan mengimplementasikan sistem secara aktif sehingga dapat memastikan bahwa teknologi tersebut mudah diakses oleh semuanya. Selanjutnya di sini ada user interface. User interface atau yang biasa disingkat dengan UI adalah layar yang berinteraksi langsung dengan pengguna, memungkinkan mereka berinteraksi dan berinteraksi dengan sistem atau perangkat elektronik. Fungsi utama terbuka pengguna adalah sebagai penghubung antara pengguna dan sistem sehingga memudahkan pengguna dalam menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, tablet, ponsel pintar, dan perangkat elektronik lainnya. Selanjutnya di sini ada user experience. User experience atau yang biasa disingkat dengan UX merupakan suatu mekanisme yang mana dapat mengatur pengetahuan dan pengalaman pengguna dalam menggunakan perangkat lunak. Ini berfokus pada evaluasi kemudahan dan kenyamanan pengguna fungsionalitas perangkat lunak dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kecepatan, keakuratan, dan kemampuan beradaptasi untuk mencapai penggunaan yang efektif dan efisien. Yang selanjutnya adalah mockup. Mockups adalah merupakan tiruan dari sistem atau produk yang menyerupai versi aslinya yang memiliki karakteristik yang sangat mirip, yang mana akan bertujuan mengilustrasikan dan menunjukkan seperti apa tampilan antarmuka aplikasi diusulkan di masa depan. Mockup ini juga biasa disebut dengan rancangan sebuah aplikasi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Najah Nur Aliyah. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori tools program Figma. Figma yaitu kami menggunakan Figma untuk membuat desain mockup atau website pemesanan tiket pesawat. Nah, Figma ini adalah alat berbasis web yang dirancang khusus untuk mengembangkan user interface atau yang biasa kita sebut UI dan user experience atau UX. Hal ini memungkinkan pengembangan dan desainer merancang antarmuka pengguna untuk berbagai platform. Lalu selanjutnya kita di sini ada next. Ada pembahasan soal prosedur sistem informasi, yaitu informasi pemesanan tiket pesawat maskapai penerbangan Dewangga Air berbasis website memiliki menu utama, yaitu homepage, dashboard, register, login, profile, booking history, setting, book, detail, tiket, dan payment-nya. Di sini juga menggunakan metode design thinking yang mana melibatkan seseorang dalam memanfaatkan peluang untuk bereksperimen
membuat model prototype, dan mengumpulkan umpan balik dan mendesain ulang agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yaitu next. Yaitu selanjutnya ada pembahasan soal metode design thinking, yaitu kita akan menjelaskan tentang empatis. Empatis yaitu adalah desain mekanik untuk memahami pengguna produk yang kita desain untuk menumbuhkan atau pemahaman pengguna yang mendalam dan dapat mengungkapkan insting dan kebutuhan pengguna tersebut. Nah, salah satu contohnya itu kita di sini ada empatis map, yaitu kita sebagai pengguna. Pengguna itu kita bisa banyak untuk merasakan atau kita mengubah cara berpikir, yaitu apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan gitu. Dan ini banyak untuk pertanyaannya. Di sini ada apakah ini situs web yang terpercaya? Jika tidak, maka saya akan sabar untuk mendapatkan tiket pesawatnya. Atau bisa kita bilang apa yang didengar gitu. Mungkin kita bisa melihat dari iklan, promo, atau tentang diskon dengan tiket pesawat yang modal atau sosialnya itu lewat email atau sosial medianya lewat email, yaitu apa yang bisa kita lihat ya dari pengguna ini gitu, yaitu promosi atau diskon yang ditampilkan di halaman apapun itu. Lalu apa yang harus kita katakan dan lakukan ya setelah ini sebagai pengguna, yaitu bertanya pada teman, keluarga, atau pengalaman-pengalaman mereka yang bisa kita tahu dari sebelumnya. Atau kita bisa mengecek informasi soal pembayaran itu lewat web yang kita punya gitu. Dan kerugian dan keuntungan yang kita punya itu juga ada loh gitu. Kerugian kita di sini yaitu kurang informasi tentang kebijakan pembatalan atau pengubahan jadwal. Yaitu keuntungan yang kita dapat yaitu mendapatkan tiket dengan harga yang terbaik dan sesuai anggaran dan proses pemesanan yang cepat dan mudah. Next. Define. Selanjutnya ada define. Define adalah tahapan penting dalam proses pengembangan aplikasi atau web, yang mana kita akan menganalisis data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi kebutuhan utama dan prioritas pengguna. Nah, salah satu kita mempunyai 3, yaitu kita ada problem statement, yaitu kita menggunakan 4W, yaitu what, where, dan why. Lalu kita di sini yang kedua itu kita ada point dan how make me. Lalu yang ketiga itu ada user personal. Nah, kita akan menjelaskan salah satu yaitu problem statement dulu, yaitu yang siapa? Siapa yang menggunakan website ini? Bisa kita jawab, yaitu pengguna situs web yang pemesanannya tiket pesawat, terutama mereka yang sering melakukan perjalanan untuk keperluan bisnis, liburan, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada what, apa? Apa yang menjadi kesulitan dalam menggunakannya? Kurangnya informasi yang jelas mengenai kebijakan dalam pembatalan atau perubahan jadwal yang kita pingin. Lalu yang ketiga itu ada where. Where di mana? Di mana pengguna dapat memesan tiket, yaitu di situs web yang kita punya dong gitu. Atau yang pemesanan tiket pesawat oleh Dewangga Air. Lalu yang keempat itu ada why. Kenapa? Kenapa pengguna merasa tidak nyaman dalam menggunakan website ini? Yaitu masalah teknisi atau situs web yang lambat atau error saat pembayarannya. Lalu yang kedua ada pain point dan how make me. Dari empati dan problem statement di atas pengguna merasa kurang informasi tentang kebijakan, pembatalan atau pengubahan jadwal dan masalah teknisinya, seperti situs web yang terlambat atau error yang saat pembayarannya. Lalu yang ketiga itu ada user personal. User personal itu presentasi atau fiktif dari pengguna yang dirancang oleh berdasarkan riset dan data nyatanya untuk memahami lebih lanjut kebutuhan, tujuan, perilaku, dan keterbatasan pengguna dalam menggunakan website ini. Next. Lalu selanjutnya di sini ada ideat, yaitu ideat itu adalah tahapan menghasil jumlah ide dan solusi yang mungkin untuk masalah yang telah didefinisikan sebanyak mungkin. Nah,
ide dari solusi kita itu yang pertama itu ada desain responsif. Apa sih desain responsif? Itu situs web yang dapat diakses dan berfungsi dengan baik di berbagai perangkat termasuk ponsel dan tablet. Lalu yang kedua itu ada navigasi intuitif, yaitu menggunakan menu yang jelas dan mudah dipahami oleh penggunanya. Lalu yang ketiga, kita ada pencarian mudah. Pencarian mudah itu mengimplementasikan atau fitur pencari dengan fitur yang lengkap atau yang lebih lengkapnya. Lalu yang keempat itu kita ada pemberitahuan harga, yaitu menyediakan fitur untuk memberitahu pengguna jika ada penurunan harga atau promosi yang khusus rute yang mereka tujuin atau mereka minati. Yaitu yang kelima itu kita ada konfirmasi instan. Konfirmasi instan itu apa sih? Itu mengirimkan konfirmasi pemesanan dan e-tiket langsung ke aplikasi pengguna setelah pembayarannya selesai. Lalu yang keenam itu ada akun pengguna, yaitu menyediakan opsi untuk membuat akun pengguna yang memungkinkan personalisasi pengalaman pemesanan tiket berdasarkan referensi dan riwayat perjalanan. Cukup dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya atau rekan saya, yaitu Ziad Dantel Najih. Setelah itu ada pembahasan, yaitu prototype. Nah, prototype itu apa sih? Prototype merupakan teknik pengembangan sistem yang menggunakan pendekatan bertahap dan cepat untuk membangun program. Nah, metode ini tuh memungkinkan pengembang dengan cepat membuat versi awal program mereka untuk diuji dan dievaluasi oleh pengguna. Nah, terus metode ini memungkinkan pengembang untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan dan error pada program sejak dini, serta mempertimbangkan umpan balik pengguna untuk memastikan bahwa hasil akhir memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Setelah itu ada tes. Tes merupakan langkah penting untuk menguji prototipe atau solusi yang telah dikembangkan pada tahap sebelumnya, yang bertujuan untuk memvalidasi solusi, mendapatkan umpan balik dari pengguna, dan mengetahui kekurangan serta kelemahan yang dimiliki website pemesanan tiket pesawat, sehingga nantinya dapat mengurangi risiko yang terjadi. Nah, setelah itu di sini ada user flow pemesanan tiket pesawat. Nah, jadi itu kita membuat flow ini untuk membantu sebagai pengembang untuk lebih memahami dan mengoptimalkan perjalanan pengguna dari awal hingga akhir, sehingga website ini bisa lebih efektif dan efisien. Nah, jadi ini kalau dilihat dari flowchart-nya dimulai dari melihat destinasi. Jadi itu sebagai pengguna kita melihat dulu destinasi yang akan kita tuju dengan cara nge-scroll dan mencari lihat mana yang akan kita pilih. Nah, setelah mengetahui ingin menuju destinasinya, kita melakukan registrasi, memasukkan nama lengkap, username, nomor telepon, password, dan memasukkan ulang nomor passwordnya. Nah, setelah registrasi, bisa melakukan login. Nah, loginnya itu menggunakan username dan password yang telah dibuat. Nah, setelah login, itu kita menampilkan dashboard kita. Nah, di dashboard, di situ ada pilihan My Profile, Booking History, Setting, terus melakukan pencarian. Terus juga menampilkan hasil pencariannya. Nah, terus di booking tiket ini berguna untuk mengisi detail pemesanan yang akan kita pesan. Setelah mengisi detail pemesanan, mendapatkan booking detail, setelah itu memilih bank untuk pembayarannya. Nah, setelah itu melakukan pembayaran dengan metode yang kita pilih sesuai yang ingin kita mau. Nah, jika pembayaran sudah diterima, itu kalau diterima akan diterbitkan penerimaan e-tiket. Nah, jika pembayarannya tidak diterima, itu notifikasi pembayaran gagal. Nah, setelah itu ada user interface atau rancangan tampilan program website kita. Nah, di sini ada tampilan homepage. Nah, di dalam tampilan homepage ini tuh merupakan tampilan awal yang kita masuki dalam pencarian tiket pesawat. Yang dimana ditampilkannya itu tuh banner promosi, destinasi yang tersedia, logo perusahaan maskapai, Dewangga Air, serta terdapat login, register, book tiket, dan my ticket. Yang kalau kita klik akan membawa kita ke halamannya. Nah, setelah itu ada tampilan register. Nah, tampilan register ini tuh dipergunakan untuk para pengguna untuk membuat akun agar bisa login ke website ini. Jadi memasukkan namanya, username, nomor telepon, password, dan masukkan lagi passwordnya untuk register.
Nah, setelah register, bisa ke tampilan login. Nah, tampilan login itu digunakan untuk mengidentifikasi pengguna dan memastikan bahwa hanya individu yang berwenang yang dapat mengakses sistem, website, atau layanan tertentu. Jadi, setelah register, bisa login menggunakan username dan password yang sudah dibuat. Nah, setelah login, akan memunculkan tampilan dashboard. Nah, halaman dashboard itu digunakan untuk memberi gambaran umum dan akses cepat ke informasi penting dan fitur utama dalam sebuah sistem website. Seperti jika pengguna ingin melihat apa saja keseruan yang kami siapkan ketika berkunjung ke tempat destinasi, dan kami juga merekomendasi tempat wisata yang seru dan menarik. Nah, setelah itu ada tampilan profile, my profile atau profil kita. Nah, di halaman ini tuh berisi data-data yang sudah kita daftarkan seperti nama kita, username kita, nomor telepon, dan password kita. Nah, setelah itu ada tampilan booking history. Nah, di tampilan booking history ini tuh menampilkan history atau perjalanan yang pernah kita gunakan dari perusahaan maskapai Dewangga Air ini. Jadi itu kalau kita habis memesan tiket, kita bisa melihat history kita di menu ini. Nah, setelah itu akan dibacakan oleh Widiana Salsabila. Baik, selanjutnya itu mengenai user interface bagian tampilan setting, di mana tampilan setting ini dia berfungsi untuk mengubah data yang dimasukkan oleh pengguna. Misalkan data ini tidak sesuai, maka pengguna bisa mengubahnya. Misalkan di sini ada change your profile, change language, change phone number, sama change password. Lalu selanjutnya itu ada tampilan search, di mana tampilan search ini dia ketika kita mengeklik type something, maka akan muncul pilihannya. Misalkan kita ingin ke Jakarta to Bangkok, Jakarta atau ke Bangladesh, seperti itu. Next. Nah, selanjutnya ini ada tampilan search result, di mana di tampilan ini akan tampil hasil pencarian yang sudah kita cari. Misalkan Jakarta to Bangkok, maka akan tersedia di maskapai AirAsia, terus ada Lion Air, ada Malaysia, Singapore Airlines, dan lain-lainnya. Lalu di sini ada tampilan book tiket, di mana di sini tempat untuk para pengguna memasukkan atau membuat tiket yang mereka pesan. Misalkan di sini airline-nya apa? Misalkan Asia, terus Lion Air, Malaysia, dan lain-lainnya. Terus di sini juga ada kelas. Di sini ada kelas first class, terus ada bisnis, ada ekonomi. Terus di sini juga ada selanjutnya itu ada from. Misalnya from-nya itu dari Jakarta, to-nya itu dari Bangkok. Price, misalkan harga yang kita inginkan berapa. Terus seat atau kursi yang kita pesannya, kita mau pesan 2 atau 3. Jadi sesuai dengan penggunanya. Ada departure date atau tanggal keberangkatan yang diinginkan oleh pengguna. Ketika semuanya sudah diisi, maka klik submit. Oke, next. Nah, di slide selanjutnya itu ada tampilan booking details. Di booking details ini merupakan tampilan ketika pengguna sudah memesan dan memasukkan data sesuai apa yang diinginkannya. Misalkan di sini ditampilkan username atau nama penggunanya itu kelompok 7. Date departure-nya itu Monday 24 June 2025. Terus airlines-nya itu AirAsia, from to-nya Jakarta to Bangkok dari Bandara Soekarno-Hatta International Airport, Terminal 3, to Suvarnabhumi Airport. Lalu bangku yang dipesannya itu 2, price-nya itu 5 juta, dan kelasnya itu dia memilih bisnis, pembayarannya melalui Bank BCA. Selanjutnya itu ada tampilan menu payment, di mana ketika sudah mengisi semua data dan pengguna mengeklik yes, maka akan muncul tampilan payment-nya. Nah, di payment ini sini ada tertera nominalnya itu 5 juta, terus banknya itu BCA, no paymentnya DWG 12098309, terus yes. Nah, next.
Nah, tampilan selanjutnya itu ada My Ticket. Di mana My Ticket ini ketika pengguna sudah berhasil memesan tiketnya, maka akan muncul di sini tiket atau etiketnya. Lalu di sini ada tampilan logout, di mana ketika semua pengguna sudah keluar nih, sudah berhasil melihat-lihat menu apa aja sih yang tersedia di website ini atau di website penerbangan pemesanan tiket pesawat ini. Nah, pengguna bisa ngeklik logout-nya. Oke, next. Nah, di sini saya akan menampilkan juga bagaimana cara menjalankan prototipe-nya melalui website Figma. Bentar. Baik, ini merupakan tampilan dari website Dewangga Air untuk pemesanan tiket pesawat. Ini merupakan homepage-nya. Nah, di sini ada banner promosinya. Enjoy holidays with up to 50% off, diskon 50%, travel around Asia with Dewangga Air. Nah, di sini kita juga bisa ngeliat nih destinasinya. Di sini ada Jepang, ada South Korea, ada Malaysia. Terus kita klik scroll bawahnya. Di sini juga ada Brunei Darussalam, Thailand. Terus ada Vietnam juga. Ada Filipina, India, Singapura, dan lain-lainnya. Nah, di sini kita ingin masuk ke websitenya itu. Kita membuat akun dulu. Kita pertama register. Nah, di register ini kita masukin nama kita. Di sini namanya Nabila Najwa Widana Zia. Terus untuk ininya kelompok 7, nomor teleponnya 0813. Dan ini untuk sandinya. Sandinya kita mau lihat. Nah, kita klik yang tanda mata ini. Sandinya itu sukses selalu. Lalu kita tutup lagi tanda matanya. Nah, kita klik yang register. Oke, di sini maka akan muncul notifikasi keberhasilan, yaitu welcome your registration was complete successful. Let's get started on this amazing journey together. Kita back. Nah, karena kita sudah memilih akunnya, sudah memiliki akunnya, maka kita bisa login. Nah, di login ini kita masukin username dan passwordnya. Username. Nah, kelompok 7 untuk passwordnya itu kita cek dulu. Benar, sukses selalu. Kita tutup matanya. Nah, habis itu kita klik login. Nah, maka kita akan berhasil masuk ke halaman dashboardnya. Di mana di dashboard ini tertulis, welcome, let's explore and make the most of your experience here. Nah, di sini juga ada pengalaman apa aja sih yang indah-indah yang kita akan dapatkan karena menggunakan penerbangan ini gitu. Kayak misalkan kita jalan-jalan terus kita menikmati alam, bisa ngisi waktu kita dengan melukis, terus ada recommend place you should visit kayak South Korea, Jepang, Singapura. Nah, di sini juga ada my profile. Nah, di my profile ini merupakan data yang sudah kita inputkan tadi. Kayak misalkan username-nya ini, terus username-nya kelompok 7, phone number-nya ini, password-nya kita bisa lihat. Nah, sama ya seperti yang tadi. Kita tutup lagi matanya. Nah, lanjut kita ke booking history. Di mana di booking history ini merupakan riwayat atau riwayat pemesanan kita ketika memesan tiket di sini. Di sini ada AirAsia, Lion Air, terus Malaysia juga, kayak penerbangan dari Jakarta ke Thailand, Jakarta ke Kuala Lumpur, dan lain-lainnya. Lalu di sini juga ada setting. Nah, di setting ini dia juga ada change your profile, change language, change phone number, sama change passwordnya. Lalu kita ingin mencari nih maskapai apa sih yang cocok untuk kita gitu. Kita klik yang search. Nah, kita type something. Lalu misalnya kita pengen ke Jakarta Bangkok, kita klik Jakarta Bangkok. Nah, maka di sini akan muncul nih hasil resultnya kayak gini. Lalu kita back lagi. Nah, saatnya kita memesan tiket. Kita klik yang book tiket.
Di book tiket ini kita mengisi airline-nya atau maskapainya. Misalkan kita pilih Air Asia, terus kelasnya itu kita pilih yang bisnis. Nah, untuk formnya itu kita pilih Jakarta. Dan untuk to-nya itu kita pilih Bangkok. Price-nya itu kita pilih yang 5 juta. Seat-nya kita ketik di keyboard, yaitu 2. Terus untuk departure date-nya kita ketik juga, yaitu Monday. Nah, habis itu kita submit. Nah, maka di sini akan muncul booking details-nya yang tadi, kayak kelompok 7, terus date deparaturnya, airline-nya, from to-nya, seat-nya, terus price, terus kelasnya. Nah, payment-nya kita bayar pakai Bank BCA. Karena sudah semua, kita klik yes. Nah, di sini muncul halaman payment untuk pembayarannya. Kita klik yes lagi. Nanti di sini ada notifikasi untuk meyakinkan diri kita atau penggunanya. Are you sure you want to this transaction? Yes. Nah, maka payment has been successful. Baik. Gimana kalau misalkan tiketnya gagal? Notifikasinya seperti ini. Kita isi ulang dulu seperti tadi. Rp5 juta, 2, submit. Nah, kita pilih banknya. Terus kita yes. Nah, habis ini yes. Terus kita nggak yakin nih, kita mau batalin aja, jadi kita ininya no. Maka di sini akan muncul notifikasi payment file. Nah, kita back. Nah, di sini kita yes lagi ya, untuk biar dapat tiketnya. Nah, baik. Maka di sini akan muncul tiket kita di My Tickets, di mana di My Tickets ini kita mendapatkan tiket kita. Di sini ada passenger-nya, kelompok 7, terus boarding time-nya jam 10 pagi, gate-nya 12, flight-nya itu A1, 2, 3, 4, date-nya itu tanggal 24 Juni 2025, dan lain-lainnya. Kita back. Lalu, kalau kita sudah memesan dan sudah melihat-lihat semua menu yang ada di sini, kita ingin keluar, maka kita tinggal klik yang tanda panah ini. Lalu kita klik yang logout. Nah, maka ketika kita mengeklik logout, dia akan kembali lagi ke homepage. Lalu selanjutnya itu saya akan menyampaikan kesimpulan dari semua materinya. Di slide selanjutnya ini saya akan menyampaikan kesimpulannya, yaitu mockup adalah visualisasi yang dapat membantu pengembang dalam konsep untuk aplikasi web. Biasanya mockup ditampilkan selama proses presentasi, sehingga orang lain dapat melihat gambaran aplikasi atau web tersebut yang memiliki manfaat, yaitu untuk menentukan apakah sebuah konsep desain dapat diterima atau tidak oleh pengguna atau pemakainya. Sedangkan di sini kami juga menggunakan proses atau metode design thinking yang terdiri dari 5, yaitu empathis, define, ideate, prototype, dan test. Nah, semua tahapan ini berfokus untuk menciptakan solusi yang inovatif yang berpusat pada pengguna. Untuk slide selanjutnya itu mengenai sarannya. Untuk memastikan bahwa aplikasi atau web yang dibuat benar-benar untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sangat amat penting untuk melibatkan pelanggan secara aktif di setiap proses, dengan menjadi fleksibel dalam iterasi dan terbuka terhadap umpan balik, kritis, kualitas, dan relevan solusi akan ditingkatkan. Sekian penyampaian materi presentasi mengenai mockup dan prototipe pembuatan website pemesanan tiket pesawat Dewangga Air. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan yang disampaikan. Selebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.